Welcome back to Miami. 24 jam sebelum besok pagi kita ke Meksiko. Kita lagi chill aja di hotel lobby di Brickell area. Kalau kalian tahu neighborhood di Miami, Brickell ini lumayan lagi happening, lagi apa ya? Banyak orang mau pindah sini karena ini kayak deket kemana-mana, city center, kayak New York ini. New York di Manhattan gitu. Orang bela-belain tinggal di sini, bayar kayak $5.000, $10.000 per bulan biar mereka bisa bilang I live in Brickell gitu. Brickell Miami, this part. Jadi kita ya lagi nunggu kamar guys karena sekarang baru jam 9 pagi, kita baru kelar cruise. Di depan kita tuh Brickell City Center, literally itu yang mall. Ya pokoknya semuanya ada di situ lah. Kita bakal nanti ke situ jam 11 baru buka. But right now gue literally lagi nge-research mau kemana guys as we right now. Ada yang punya rekomendasi nggak kemana di sini? Ada yang punya rekomendasi itu? Ada yang punya rekomendasi nggak harus pergi kemana? Kalau ada pun ini kan video udah upload duluan. Telat. Oke guys, let's go 24 hours Miami before Mexico. Mau ikut? Let's go. Guys, ini ada features baru nih. Jadi HP-nya ini bisa syuting ke satu area tapi bolak-balik. Yang satu orang di belakang sana, yang saya di sini. Tapi kita bisa lihat jadi side by side gitu. Canggih ya. HP apa tuh Om? HP Oppo. Oppo. Oh oh. Oppo. Oh. Oh. Tapi gimana Miami so far? Apakah sesuai ekspektasi atau? Karena hujan terus di sini guys, bener-bener wah. Ya, cuacanya mendung. Cuacanya mungkin kalian mikir Miami itu kayak six pack di pantai gitu ya. Hari kedua kita di Miami sebelum cruise itu temperatur turun below 10. Iya, gila. Ya, feel like 5. Dingin sekali kita kedinginan. Tapi oke lah, kita nggak bisa mendapatkan hal seperti itu di Jakarta. Jakarta kan selalu panas dan berdebu. Oke. Kita explore daerah-daerah yang lain lagi di Miami sampai ke Meksiko nanti. Siap. Oke. Stay tune. Mau ikut? Okay, let's go. Belum tahu. Oke, kita sekarang jalan ke Brickell City Center-nya. Kita check it out ada apa aja. Tadi sih sofa itu debu dari pantai. Habis duduk di sofa. Smells like America. Kangen banget gue sama vibes-vibes yang kayak gini. Kita lihat-lihat ada apa, cari makan, check in, mandi, laundry. Wow, capek banget guys, 4 hari cruise. Walaupun santai-santai tapi tetap capek juga. Dan ini mallnya nih, lumayan bagus juga sih. This is the biggest mall di Brickell. Jadi Brickell City Center udah pasti everything's happening right here. Dan banyak banget orang Meksiko dari tadi. Mallnya baru buka. Tapi emang mall dibanding Jakarta masih kalah sih. Amerika mereka lebih ke arah restorannya, barnya. Cuman kalau mall Indo jauh masih lebih bagus. Nah biasa orang nih kalau ke Brickell udah pasti fotonya di sini nih. Nah tuh ada warna-warni. Bawah langsung highway. Nih, Brickell banget ini, Miami banget.
Not amazed at all. Cuman di sini vibes-nya memang lebih baru kalau Miami. Gedung-gedungnya modern. Ini baru dibangun semua. Kalau dibandingin kayak New York, udah lebih tua sih. Di sini masih clean, luxury, modern, simple juga. Di sini boleh bawa binatang peliharaan nih guys, cuman pupnya harus diambilin sendiri sama ownernya. Selain Indonesian food, gue suka banget juga makan Mediterranean food. So I'm gonna bring Om Alim. Kita makan rice, makan nasi. Ini Mediterranean food, salah satu makanan yang tersehat di dunia. Let's go. Dan di depannya ada robot. Ini banyak banget di Miami, gue pertama kali ngeliat. Lucu banget buat nganterin makanan dan barang. Bener-bener. Dog house. Nggak, sebelah dog house. Sebelah sini human house, human restaurant. Oke. Oke, dia nggak bakal suka deh guys makan ini. Ini makanan sebenarnya enak banget, cuman mungkin ada orang yang nggak suka ya karena ada salad, ada nasi, ada daging. Tapi ini makanan gue suka banget karena sehat, proteinnya tinggi, dan enak rasanya menurut gue. Jadi nggak tahu Om Halim suka atau enggak karena dia nggak suka yang dicampur-campur gini nih. Tapi ini $20, porsinya lumayan gede ya. Yeah. American size. Fun fact, di sini juga jarang dapat sendok, lihat ya. Dalamnya pasti tuh kan garpu doang. Tapi gue udah kebiasa makan di sini nasi pun pakai garpu. Jadi enak lama-lama guys, nggak perlu sendok. Gimana dagingnya? Enak? Rasa daging. Daging banget. Wangi loh, kambingnya wangi. Ini makanan kalau misalnya ke Yunani dan lain-lain, makanan tersehat nomor 1 di dunia. Kalau sehat, kalau ini ada apa? Shrimp, Biasanya pakai ikan gitu, lebih sehat lagi. ada cheese. Kita lagi di grocery store di Amerika. Kangen banget ya belanja di sini. Lihat deh. Ya sama sih bentuknya, cuman barang-barangnya aja beda semua. Kita beli ini, ada yang tahu ini apa? Woi. ini akibat tidak sedia payung sebelum hujan ya, ngambil plastik di supermarket. Udah on the way hotel, hujan banget guys, parah. Miami weathernya sih aduh Miami banget. Finally guys, check in. Setelah beberapa jam menunggu di hujan-hujan, hari-hari hujan yang basah di Miami ini, kita masuk juga. Kita istirahat dulu, habis itu kita lanjut beberapa jam lagi di Miami sebelum malam tidur besok ke Meksiko. Let's go. Cheers. Kita bakal nyobain makan di restoran yang udah 100 tahun lebih, namanya Joe's Stone Crab di South Beach, Miami. I'm really excited. Ini restoran juga lokasinya pas yang kita mau pergi. Kita mau ke pantai Miami. Corona di sini. Let's go. Kita on the way ke restoran yang namanya Joe's Stone Crab. Ini restoran cuman serve makanan ini, yaitu batu kelapa itu namanya. Piting. Dia cuma serve kepiting Batu. Dia cuma serve kepiting ini, yaitu stone crab, cuman dari Oktober sampai Mei, jadi cuma sekitar 6 bulan dan cuman ada di Florida. Dan lucunya ini kepiting diambil, nggak dibunuh, tangannya doang capitnya dipotong, dicemplungin lagi sama nelayan.
dan nanti katanya setahun 2 tahun nunggu lagi tuh, jadi unlimited ya. Tapi harganya mahal banget katanya, dan ini restoran udah 100 tahun lebih dan masih rame. Nah itu yang bikin gue penasaran, kita langsung cobain aja nanti gue kasih lihat kayak gimana. Cuman ini aja di Miami mahal banget guys. Uber ini dari hotel ke sana cuma sekitar 15 menit kena $30. Untung Edut yang bayar. $30 480.000. Ya, saya menanggung. Termasuk restoran juga. Sama gede. Belum ada orang ya ini. Gimana? Dapat rekomendasi dari siapa? TikTok. Ini restoran fancy banget sampai semua staff waiternya pakai suit semuanya, lebih keren daripada yang makan. Dan gue benci banget Amerika tuh waiternya kadang kalau yang baik banget, cuman yang kalau yang songong tuh guys intimidating banget, kayak mau enggak gitu loh belaganya, terus kayak nggak ngelihat kita gitu, gayanya klasik banget. Tapi itu emang style mereka buat kita kesel supaya kita pesen banyak dan mahal untuk membuktikan kalau kita mampu. Itu udah trik psychological. Dan ya kita pesan yang paling mahal. Emang gue pikirin. Tapi kita pesan yang paling mahal nih. You streaming this? YouTube. Okay. Take this. Put this. No, I'm sorry. Don't worry. We'll pick it up. Don't worry. We'll pick it up. Put the knife on your line. Baru dibilang. All right. Okay. So just give you some instructions. Squeeze the lime on top. Separate the knuckles. Separate the pinchers. Put the shells in a shell bucket. Right here. Okay. And then dip the meat in the mustard sauce. Okay. Okay. And then with the coleslaw, with the salad, Yeah. mix it up and chop it. Okay. Okay. You want me to take a picture? Yes sir. Please. Thank you. Dream come true kind of thing for myself too. Yeah. I'm not calling it no that. Alright, so here. Ready? 1, 2, 3. That was heartfelt. Jadi ini stone crab yang kita jauh-jauh datang ke Miami buat makan. Squeeze dong. No, sure. Terus kita pesan ayamnya katanya juga enak. Ini $9. Ini harganya paling murah di sini. Mungkin gara-gara stone crabnya mahal banget jadi ya. Jadinya jadi murah. Stone crabnya dulu nggak sih? Save the best for the last. Nggak usah deh. Iya. Coba kita cobain ya. Langsung. Ini kepiting termahal di dunia. Di dunia Florida sih. Alaska malah mahal kayaknya. Coba ya, kita cobain kepiting Alaska atau kepiting stone crab yang cuma ada di Miami doang yang lebih enak ya. Jadi kita celupin di sini. Cheers. Okay. Thank you. Yeah. Taruh sini ya. Om dibuka dulu om cangkangnya semuanya. Ya, ujungnya udah. Emang beda. Oh ya? Beda? Gurih. Greased out there with it. Gurih. You know, I thought about the joint. Yeah. Jadi sebagai pakai santan gitu. Atau juga mungkin direbusnya pakai santan gitu ya. Bit of a Kayak pitik kenari kita makan dulu ya. Ini worth it apa enggak?
give a little plot and show Berarti kita tahu nggak nih guys? nothing. $125 buat ini. Kepiting 4 biji, 120. Berarti satunya You know, set back. 3 bagi 4, 120 bagi 4 berapa? 30. 30 And then as it relates to 30 kali 16. different crabs, 150.000. I think, you know, we have the electricity. Ini untung Edut yang bayar ya. Power to the unit. Where does sewer go? Where the water come from? Those, so, you know, it makes it make it alive. Even though they won't have a chance to actually do it, they can build them up. With some realistic Serius? things in Gak there. ada rasanya. Come on. Ini I gurih think banget. you guys' idea is much better than Gurih ya? mine. Gives the overall parameter. Santan, nggak ada santan-santannya Yeah. nih. Kayak pakai santan. Yeah. And because we have Gimana om verdictnya? Sama Alaska King Crab sama Stone Crab enakan mana? Kayaknya lebih enak. Mungkin Ini lebih enak. Wih, mungkin Alaska agak besar, ada besarnya. ini juga besar loh. Ini yang paling jumbo. Tapi ini gurih. Gurih. Dari tadi gue belum nyoba karena gue pengen nontonin dia makan dulu. Cuman katanya enak banget guys. Mix up the coleslaw and chocolate. Okay, what is this again? Mustard sauce. Mustard sauce. Okay, so they cook it. They boil it. on the ship. They boil it on the Oh, okay. So the shells, put the shells in the shell bucket. Okay. Okay? Yes. Alright. Jadi ini officially kepiting termahal yang pernah gue makan ya. Satu batoknya ini 600.000 rupiah ya guys, atau $30. Dan mereka tuh ambil, patahin, terus buang lagi kepitingnya biar hidup lagi. Dan mereka masak ini di atas kapal. Jadi di restoran ini cuma pecahin batoknya doang. Terus kenapa mahal banget ya? They're not loud at all. Udah bagus angle tapi. Florida Stone Crab. Cheers guys. I think it's Airbnb. Yes, that's the red one, not the white one. And for the crab, we normally serve it with creamy. like a mayonnaise mustard sauce. Do you want butter as well or not? So one of those sugar cookies. Pakai jeruk. Pakai jeruk. Biar seger. Cheers. Seger banget ya. Ngedaging banget ya. Iya, creamy. Bener. Ini literally full daging sih. Start. Jujur enak banget. Cuman mungkin ekspektasi gue lebih tinggi kali ya. Ini tuh fresh aja, kepiting fresh gitu loh. Dan ya rasanya kepiting banget gitu. Teksturnya enak, rasanya fresh, nggak ada baunya. Dan mereka bikin sausnya enak banget. Mustard. It is our first visit, and we're so excited for amazing things. But it's also my birthday, so it's perfect time for us to visit. Dagingnya daging banget ya, Be. Kayak bikin kenari, gurih. Dan mantap. Heavy. Time I got back from there. That's amazing. Can you give me something to
to clean your hands. Yeah, okay? you have like wet napkins or something? Yeah, of course. I'll be back. That's so funny. Now we are thinking about how to escape. During the thing, they were going back and forth. Like the guy Campbell. Oh, yeah. Mulai rame guys, ternyata kita datang tuh super early. Jam 5, sekarang jam 6.15. Full. Di luar ngantri sampai gila-gilaan. Jadi kita bener sih datang sebelum dia buka jam 5. Pagi guys, waktu menunjukkan 3.24 pagi. Kita baru aja beres-beres koper semuanya karena kita harus on the way ke Meksiko. But first kita ke Miami International Airport dulu. Ini pertama kali bakal naik penerbangan Aero Meksiko. Gue lama-lama jadi aviation geek juga. Ya udah kita langsung cobain aja penerbangan lokal di Meksiko kayak gimana. Kesana ternyata lumayan jauh. Walaupun di map kelihatan deket, tapi flightnya 4 jam guys. Jadi kita bakal tidur lagi. Tapi kemarin seger banget sih, gue udah tidur dari jam 8 malam. Jadi I'm ready for a little bit of Mexico, baby. Let's go. Kita punya poin di Marriott Bonvoy, jadi kemana-mana, especially Amerika, kadang kalau mau hotel gampang dan affordable tapi juga bagus, namanya AC Hotel, itu ada di mana-mana. Ini ruangannya kayak gini, yang di Miami. Terus lokasinya juga prime banget, ada di mana-mana, mereka. Ini langsung literally di depan Brickell, nggak kelihatan cuman 10 menit dari airport. Tapi Miami emang kotanya dekat banget sih sama airportnya, itu yang gue suka. Yang penasaran Miami jam 4 pagi kayak gimana? Sama kayak di Jakarta atau kota-kota lain, gak ada orang. Benar-benar sunyi, gelap, seger lah, dingin-dingin dikit. Kita lagi nunggu Uber ke airport. Wow. Untung kemarin tidurnya cukup guys. Thank you. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Pertama kalinya kita naik Aero Mexico. Ini bukan budget, justru ini solid banget, solid option kalau misalnya kalian dari US ke Meksiko tuh pakai pesawat ini oke banget sih menurut gue. Cuman satu hal, dia tuh harus beli bagasi. Jadi ya mahalnya di situ. Fare-nya murah, tapi tambah-tambahannya itu yang bikin mahal. Cuman pesawatnya oke ya. Kelihatan modern. Ada TV, ada wifi, katanya free juga. Berasa baru, lumayan spacious. Oke sih, so far oke.
Dan gue suka banget aplikasi ini, namanya Flighty. Jadi kita bisa ngecek berapa banyak kita terbang tahun ini, berapa kilometer juga. Ini kita naik Boeing 737 Max 8. Dia bisa kasih tahu semuanya, itu yang gue suka dari aplikasi ini. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Hola Mexico. We're here in Mexico City, guys. Kelihatan dingin banget, dan emang lagi dingin banget ini. 14 derajat cuy. Guys, welcome to Mexico City. Kira nyampe juga. Gila guys, dingin banget. Lebih dingin daripada US. Dan ya, orang-orangnya Hispanic semua di sini. Bahasa Spanish. Fun fact, mereka pakai dolar juga, tapi Mexican dollar. Tapi sekarang kita mau ke Airbnb dulu. Wow. Tiba-tiba ada yang bersihin kaca. Udah kayak di Indo.
Tapi di Indo kayaknya udah nggak ada juga ya guys. Tapi kalau dia bersihnya bersih, benar-benar bersih. Iya, bersih banget ya. Kinclong langsung. Gesit banget. Oh. Mirip-mirip lah ya jalanannya sama kiri kanannya tuh ada toko-toko gitu ya. Mirip Indonesia. Iya, mirip Indonesia. Mirip banget guys. Lihat tuh. Tapi jalanannya lebih gede sih di sini. Kalau di Indo itu paling cuma 2 kan. Kayak Jatinegara. Jatinegara. Pasar pagi lebih kecil lagi. Tuh guys, lihat. Kiri banget dari kabel-kabel PLN-nya. Jembatan Transjakarta. Pasar Senen tuh guys. Pasar Senen vibes banget. Thrifting. Tapi bedanya udaranya di sini 15 derajat. Walaupun terik banget ini 15 derajat guys. Bener-bener pasar Senen banget. Berasa pusing gak? Karena Meksiko ini datarannya tinggi banget. Mexico City ini kotanya 2.300 di atas permukaan laut. Jadi kalau minum alkohol lebih cepat kena hangover, lebih cepat pusing. Ini gue udah mulai pusing dikit sih guys. Mungkin perbedaan tekanan sama perbedaan ketinggian ya. Bahkan lebih tinggi daripada kota yang tinggi banget di Amerika namanya Denver, Colorado. Itu orang kesana biasa pusing, sesak napas. Ini lebih tinggi daripada kota Denver itu. Jadi gue hampir kehilangan napas tadi. Oke, sekian vlog di Edward Halim 2. Kita ngopi dulu. Kita bakal memulai hari kita di Meksiko walaupun sedikit jet lag, tapi nggak apa-apa, kita ngopi di belakang, sarapan dikit sebelum hari ini gue mau buat video 24 jam makan makanan Meksiko, makanan Spanish. Gue ngiler sih, soalnya gue suka banget makan Spanish. Dan di Amerika tuh sebenarnya udah banyak banget makanan Meksiko, jadi gue udah terpapar dan emang suka. Kayak mungkin kalian tahu tacos, quesadilla, al pastor, terus ada restoran Chipotle, itu semua gue suka. Jadi let's try the real one in Mexico. Stay tuned and ke Edward Halim channel yang satu lagi guys. Peace.